Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Nganjuk melaksanakan refleksi akhir tahun 2020 di ruang rapat BNNK Nganjuk. Dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Nganjuk AKBP Bambang Sugiarto. Dalam refleksi akhir tahun 2020 BNNK Nganjuk pihaknya menyampaikan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di wilayah Kabupaten Nganjuk merupakan jobdesk dari seksi rehabilitasi. Arah pencegahan ya, kami tetap berupaya bisa menyentuh seluruh elemen kelompok masyarakat ya, mulai dari instansi pemerintah, kemudian di lingkungan pendidikan, kemudian yang berikutnya ke golongan masyarakat. Kedepannya supaya dalam capaian ungkapan ini mencapai optimalisasi atau maksimal ya dalam mendapatkan ya, saya perintahkan ke depan tetap harus cari hulunya ya dalam mengungkap ya, harus disentuh sampai ke hulunya ya. Pada tahun 2020, seksi rehabilitasi mempunyai kegiatan rawat jalan bagi penyalahgunaan narkoba dengan target sesuai alokasi anggaran adalah sebanyak 20 orang dan tercapai 20 orang yang tersebar di wilayah Nganjuk, Madiun, dan Ngawi. Selain itu, seksi rehabilitasi juga melaksanakan asesmen terpadu bagi penyalahguna narkoba yang tertangkap oleh aparat penegak hukum. Di tahun 2020 ini, BNNK Nganjuk berhasil menangkap sebanyak 30 tersangka, terdiri dari Nganjuk yaitu sebanyak 32 tersangka, Ngawi 2 tersangka, Madiun Kota 3 tersangka. Disampaikan oleh AKBP Bambang di tahun anggaran 2021, BNNK Nganjuk akan terus berupaya dalam pencegahan penggunaan dan peredaran narkoba terhadap anak-anak usia dini, terutama di lingkungan pendidikan. Terus untuk tahun depan saya konsen ya terhadap anak-anak usia dini, terutama di lingkungan pendidikan ya. Ini merupakan target kami, mereka harus benar-benar dibentengi ya, dan kami sudah bicara dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Wagub maupun dengan Ketua DPRD. Harapan saya agar difasilitasi ya, dibuatkanlah semacam tempat-tempat sarana prasarana yang kira-kira usia dini ini lebih mudah mengenal ancaman bahaya narkoba dalam bentuk yang konkret ya. Contoh, saya memberikan gambaran ya kepada stakeholder, kalau bisa dibangunkan semacam museum narkotika ya, dengan bentuk kecubung itu seperti apa harus dikasih tahu ya, dalam bentuk 3 dimensi. Ganja itu seperti apa daunnya ya, karena masyarakat itu belum banyak tahu. Sabu itu seperti apa dalam bentuk 3 dimensi ya, dan bentuknya itu harus, kalau perlu ya harus gede-gede ya, biar lebih punya pemahaman lebih real ya. Kedua, buat fasilitas yang dalam satu atap ya, di samping museum, buat semacam sinemek sekelas 21 ya. Film yang diputar adalah tentang sekitaran ancaman bahaya narkoba, jenis tanaman itu seperti apa, jenis makanannya seperti apa, jenis minuman seperti apa, ditayangkan dalam bentuk film ya. Situasi di sel narapidana yang karena kesalahan masalah narkoba harus ditampilkan karena akan memberi efek jera nanti di situ ya. Ketiga, agar dibuatkan fasilitas seperti perpustakaan. Dan pihaknya menghimbau kepada seluruh orang tua untuk terus mengawasi anak-anaknya agar tak terjerumus narkoba. Dari Nganjuk, Siti Nurhalifah melaporkan.